apa yang membedakan seorang Surya Paloh dengan seorang Jokowi akhirnya Pak Ali geser? Pasti ada alasan, tapi kan saya tidak sedang memilih atau tidak sedang membandingkan dua orang. Sehingga kemudian ketika saya memilih di rumah itu tidak membuat lagi saya nyaman, karena kan gini, munafik kalau saya katakan bahwa saya keluar dari Partai Nasdem kalau saya tidak ada masalah. Tapi apa masalahnya? Biarlah untuk diri saya sendiri. Pak Surya jangan pernah berubah ya. Karena kalau Bapak berubah, saya akan meninggalkan Bapak dengan tanpa pamit. Pertanyaannya, apakah Pak Surya hari ini berubah? Mungkin perasaan saya berubah. Artinya ketika 2019, 2024 loyalis Pak Jokowi itu tidak ke PSI, hal yang wajar, manusiawi. Karena Pak Ali melihat PSI juga belum sebegitunya. Ya, PSI juga bikin apa untuk Pak Jokowi? Belum ada mantan presiden di Republik ini sekuat Pak Jokowi pasca lengser 1 tahun, hampir 2 tahun. Artinya popularitas masih sangat kuat. PSI ini ketika kita katakan, kita deklarasikan sebagai partai support terbuka, maka tidak ada lagi pemiliknya. Dengan segala rasa hormat saya kepada Dewan Pendiri, saya katakan terima kasih kalian telah mendirikan partai ini, beri kesempatan kami berjuang untuk mewujudkan cita-cita Anda. Apa masalahnya ini gitu loh. Terus emang ada presiden atau mantan presiden yang tidak ingin anaknya jadi wapres? Kabar burung tongkrongan ini bergeser, bergeser ke PSI. Masa sih? Ya termasuk Rusdi Base ini Pak. Ini menarik juga itu. Ini itu benar nggak ini? Maksudnya? Kasih bocoran dong kapan? Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gudono di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya, pertama kali datang ke sini, tapi ini adalah salah satu narasumber saya paling ngegas ketika saya liputan. Selalu omongannya ini jadi trending topik. Selamat datang Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, Pak Ahmad Ali. Pak Ali, gimana kabar? Sehat ini? Sehat pasti. Ya, kayak setelah jadi ketua harian makin agak kurusan Mbak Ali ya. Itu kan sedang menghina saya. Kayaknya banyak yang harus dibenahi nih, jalan ke sana sini, konsolidasi ke wilayah. Wes. Bukan sedang membenahi sih. Selayaknya sebuah partai. Memang konsolidasi itu kan kerja politik yang tidak pernah berujung. Dan saya pikir bukan hanya di PSI, ketika saya di tempat lama juga kan melakukan hal yang sama. Waktu kantor Gondang Dia itu ya. Waktu saya di kantor di Gondang Dia seperti dulu. Malah 2 tahun kurang lebih saya melakukan konsolidasi. Karena bagi saya sebuah partai itu tidak hanya diurus lewat komunikasi WA, telepon, tapi sebagai elit partai memang harus bisa merasakan, bertatap muka, berdialog langsung, dan merasakan apa yang sedang dirasakan oleh kader-kader tingkat di bawah. Karena terkadang elit partai, Dewan Pimpinan Pusat itu merasa kader atau pengurus tingkat bawah itu adalah bawahan. Cara berpikir itu menurut saya itu adalah cara berpikir yang keliru. Karena kenapa? Sebagai partai politik kan partner. Partner harusnya Pak ya. Jadi kita harus bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh mereka. Sehingga DPP itu haruslah menjadi tempat berbagi cerita, diskusi, dan kemudian memahami semua permasalahan-permasalahan yang terjadi di akar rumput. Apalagi kita di Partai Solidaritas Indonesia, partai yang belum memiliki perwakilan yang cukup.
belum ada di parlemen, kemudian tentunya kekuasaan tidak punya. Nah, dengan cara seperti itu kan solidaritasnya harus dibangun dengan cara mendekatkan pikiran, perasaan antara satu dengan yang lain. Nah, memahami permasalahan-permasalahan di daerah dengan cara mendatangi mereka, memastikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah. Itu yang Pak Ali lihat nggak terjadi selama ini sebelum Pak Ali bergabung ke PSI? Ya itu kan memang permasalahan di hampir di semua partai. Nah, apalagi partai baru. Kalau partai-partai lama kan memang sudah existing. Jadi sehingga mereka sudah memiliki sistem kepartaian yang mapan, sehingga yang bekerja udah sistem. Nah PSI ini harus bikin sistemnya dulu. PSI ini sebagai partai lama rasa baru. Nah, itu yang harus kemudian kita sedang bentuk. Kan gini, tentunya kegagalan kami selama 2 pemilu itu kan harus harus dijadikan sebagai bahan evaluasi. Bahan evaluasi di titik mana sih, apa sih permasalahan PSI, sehingga kemudian 2 pemilu mengikuti pemilu tidak lolos di parlemen. Apa kekuatan, apa kelemahan. Nah, kemudian ini yang coba kita evaluasi dan kemudian kita coba perbaiki, sehingga mudah-mudahan dan berkeyakinan insya Allah 2029 nanti PSI tidak hanya lolos parlemen, tapi dengan kerja cerdas, sungguh-sungguh, dengan energi baru, semangat baru, mudah-mudahan PSI ini bisa masuk di paling tidak partai papan tengah di 2029. Papan tengah ya Pak Ali. Nah Pak Ali, kalau kita lihat kan kemarin strateginya PSI di awal ketika lahir itu kan partai anak muda. Ya. Terus kemudian jelang pemilu 2024 mengangkat Mas Kaisang sebagai ketua umum. Ya. Yang kemudian harapannya kotel efeknya dari pendukung-pendukung Pak Jokowi datang, tapi ternyata gagal. Ya. Nah artinya bisa kita katakan berarti pada akhirnya branding dan juga ketokohan itu akhirnya belum tentu berhasil ya Pak Ali ya? Korelasi secara langsung. Ya. Nah, pertanyaan itu juga menjadi kajian kita di internal. Tapi kan kita tidak bisa melihat itu pada satu sisi, pada pendukung Pak Jokowi. Ya evaluasi juga Pak PSI-nya. Tidak serta-merta pendukung Mas Kaisang adalah loyalis Pak Jokowi. Oke. Ya kan entitasnya berbeda. Jadi Pak Mas Kaisang bergabung dengan PSI dan loyalis Pak Jokowi. Nah, ketika kemudian Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI, maka entitas berbeda dengan loyalis Pak Jokowi. Padahal kan itu yang diharapkan. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi alasan loyalis Pak Jokowi untuk mendukung PSI? Apakah karena Mas Kaisang sendiri? Apakah hanya karena faktor Mas Kaisang? Saya pikir itu pikirannya terlalu naif kalau itu alasannya. Nah, kan dan gitu, tergambar dalam perolehan kemarin ya. Kan gitu kan. Dan ternyata kan itu tidak terkorelasi kan. Nah, maka kemudian itu kan menjadi untuk 2009 itu harus menjadi bahan evaluasi bagi PSI. Nah, banyak pertanyaan orang, kenapa ketika saya begitu masuk PSI, di pidato pertama saya begitu agar rada-rada punya berbanding terbalik lah dengan karakter PSI. Ya, itu tentunya ketika saya memilih bergabung di PSI ini kan tidak ujuk-ujuk. Saya juga punya tim, kemudian kita melakukan juga kajian. Hari ini orientasi kita juga tidak bergeser. Bagaimana kemudian menempatkan Pak Jokowi sebagai salah satu tokoh utama di partai. Jadi mana lebih terbuka.
kemudian menjadikan Pak Jokowi itu sebagai patron politik PSI. Nah, kalau kemudian tadi Pak Tatang bilang bagaimana kemudian PSI sebagai partai anak muda, ya benar, jargonnya itu. Nah, bahkan ini sekarang kita lebih diluaskan menjadi partai super TBK. Ya. Kan? Nah, super TBK artinya dia tidak hanya lingkup anak muda tapi lebih terbuka untuk semua kalangan. Oke. Nah, kemudian menjadikan patron Pak Jokowi sebagai patron politik. Nah, bagi saya ketika kemudian itu menjadikan Pak Jokowi sebagai patron politik, maka yang harus dilakukan adalah menjaga kehormatan Pak Jokowi. Itu yang harus dijaga mati-matinya. Itu kan marwah partai. Oke. Karena dia kan kita udah Jokowi ini kan sudah harus dijaga secara utuh. Ya, Jokowi ismi itu kan ya. Jokowi ismi harus. Nah, artinya ketika 2019 2024 loyalis Pak Jokowi itu tidak ke PSI, hal yang wajar, manusiawi. Karena Pak Ali melihat PSI juga belum sebegitunya Ya, PSI juga bikin apa untuk Pak Jokowi? Ya. Ada enggak yang kemudian orang secara terbuka membela Pak Jokowi? Ya. PSI. Ada enggak pernah kita dengar PSI secara terbuka, secara frontal membela Pak Jokowi? Yang ada adalah para relawan yang kemudian tegas bahu-membahu, bahkan tidak segar-segar untuk berhadapan-hadapan dengan siapa saja untuk membela Pak Jokowi. Dan relawan-relawan ini adalah patriotik Pak Jokowi sejak Pak Jokowi maju sebagai gubernur, calon presiden 2014 dan 2019. Dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak pernah menikmati menuntut apa-apa. Malah cara gitu. itu dapat. Nah, artinya apa? Artinya bahwa mereka ini orang yang loyal, orang yang mempercayai Pak Jokowi, orang yang menggantungkan harapannya kepada Pak Jokowi. Nah, tentunya mereka adalah kelompok yang pasif di politik. Nah, mereka hanya akan melihat di mana siapa orang yang kemudian bisa menjaga atau di mana tempat yang nyaman buat mereka berkumpul. Selama ini kan nggak ada partai yang kemudian menaungi ini. Bahkan di tempat Pak Jokowi sekalipun. Tempat lama Pak Jokowi sekalipun. Tatang tahu sendiri kan. Pak Jokowi diperlakukan seperti bagaimana, dikoyo-koyo, kuyu-kuyu. Tidak ada juga kan. Nah, apa yang terjadi kan banyak yang kemudian ketika memilih, Pak Jokowi pada akhirnya memilih untuk menentukan sikap yang berbeda, dan para loyalis ini kan mengikuti dia. Kita lihat hasil perolehan pileg kemarin. Tempat Pak Jokowi dulu menaik atau turun? Banyak turunnya Pak Ali. Banyak turunnya kan. Lihat dulu 2014 ketika pertama mendukung Pak Jokowi, naik atau turun? Banyak naiknya. Nah, kan artinya Jokowi efek ini. Jokowi efek ini kan banyak sekali sebenarnya. Nah, inilah kemudian yang harus didiskusikan secara intens. Dengan strategi-strategi yang jangan malu-malu ya PSI. Nah, sekarang tapi kan alhamdulillah di Kompas TV sering kita lihat kolaborasi antara PSI dan relawan Pak Jokowi di beberapa permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Jasa itu misalnya. Jadi ini antara Bestari Barus dan relawan Pak Jokowi kan sudah bahu-membahu nih. Kolaborasi gitu kan, ya. sudah kolaborasi. Nah, artinya apa? Artinya bahwa ada kesepahaman yang kemudian dibangun. Kita mau ingin ke depan PSI ini harus menjadi rumah nyaman bagi anak-anak muda, bagi para relawan Pak Jokowi. Kami ingin ke depan PSI ini adalah
rumah yang diyakini bisa menjadi rumah perjuangan untuk melanjutkan, meneruskan cita-cita perjuangan yang digagas oleh Pak Jokowi untuk Indonesia yang lebih baik. Oke, jadi loyalis relawan tuh bergabunglah dengan PSI Lah gitu. itu kan gitu. Karena PSI harus menjadi rumah kita semua. Ya. Jadi PSI tidak boleh anti-Islam, PSI tidak boleh anti-Kristen atau kelompok manapun. Berarti PSI harus diciptakan menjadi rumah yang nyaman untuk semua orang Indonesia, untuk semua anak-anak bangsa. Jadi dia tidak milik kelompok manapun. Jadi PSI harus menjadi contoh partai politik yang menjadi kita semua. Nah, gitu. Benar-benar mengayomi semua lah ya, terbuka untuk semua ya. Kali gitu, ya. Gitu. Itu kalau relawan itu bisa bergabung dengan PSI. Kalau yang masih relawan tapi ya. Kalau relawan gitu. Kemarin ada yang udah nggak relawan kata Pak Ali ya. Karena dia relawan Jokowi itu kalau masih masa foto Jokowi. Oke. Kalau udah rebranding berarti enggak ya? Bukan lagi kan? Bukan lagi. Gitu. Itu jadinya juga belum tahu tuh partainya kemana itu. Nggak jelas juga kan? Jadi bingung juga. Ya. Nah, Pak, waktu Pak Ali akhirnya mau masuk ke PSI itu sebenarnya apa yang dipikirkan Pak Ali? Karena kan kalau kita baca pengakuannya Pak Ali kan banyak partai-partai yang kemudian menawari Pak waktu itu. Kalau nggak salah PAN, Pak Ali ngomong PKB, terus mana lagi lah? Golkar. Tapi kenapa Pak Ali memilihnya masuk ke PSI yang mana kita tahu satu partai anak muda yang kalau kita lihat politisi-politisi PSI itu kan banyak yang menurutku belum punya kaliber yang cukup kuat seperti partai-partai lain. Artinya kan kadang-kadang datangnya Pak Ali dengan kaliber sekuat Pak Ali kan nggak melulu soal orang tuh tiba-tiba langsung diterima, tapi Ahmad Ali, aduh ntar dulu nih gitu. Pasti kan ada itu juga nggak ketika mau masuk? Tantangan itu pasti ada. Tapi kan Mas Tata kenal saya sejak Mas Tata jadi peliputan. Saya ini salah satu orang yang paling tidak suka hal yang nyaman. Kan? Itu memang itu. Saya paling suka tantangan. Karena bagi saya tinggal di zona nyaman itu tidak membuat saya menjadi lebih baik. Kalau saya di Golkar, insya Allah saya pasti diterima. Hanya untuk menjadi anggota DPR di partai manapun saya pasti diterima. Di PAN saya ditawari Mas Zulhas menawari saya untuk jadi wakil ketua umum, dan bahkan ada strategi sangat strategis lah sebenarnya yang ditawarkan. Tawarin PKB juga demikian, tapi rasanya sangat tidak elok ketika banyak teman-teman yang sudah berkeringat jauh lama membesarkan rumah itu, terus saya datang tanpa meneteskan keringat, terus kemudian mendapatkan pos strategis, dan justru itu tidak baik buat teman-teman yang ada di situ. Tidak adil buat teman-teman yang sudah berlama berkeringat membangun partai itu. Dan secara positioning dan psikologis Pak Ali nggak nyaman juga ya gitu ya? Ya, rasanya tidak sangat, itu bukan saya banget. Tapi kalau memilih PSI, ketika saya melihat semangat teman-teman di PSI, semangat untuk membangun partai, dan kebetulan PSI memang ditakdirkan belum lolos di parlemen, maka saya memilih untuk menemani teman-teman yang sedang berjuang ini. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi untuk dengan pengalaman, pikiran, tenaga dikontribusikan. Mudah-mudahan saya bisa membantu teman-teman untuk mengkontribusikan diri saya untuk meloloskan partai ini di parlemen. Artinya kita sama-sama berkeringat. Kita sama-sama berkeringat untuk bangun partai ini kan. Ada sisi itu ya. Sisi itu gitu. Jadi ketika suatu saat PSI itu melenting gitu ya Pak. Ya ada Ahmad Ali di situ. Harus melenting. Pak Ali, tapi kenapa hitung-hitungan politiknya kemudian memilih PSI ketika tahu bahwa seorang Jokowi itu sudah lengser?
Ya karena memang kita ini kan tidak bisa bertumbuh pada orang. Kerja politik itu harus kerja kolektif. Oke. Jadi sekuat apapun, sepiawai apapun, katakan Ahmad Ali, kalau dia bekerja seorang diri, dia tidak akan mampu menghasilkan apa-apa. Keberhasilan Mas Kaisang itu nanti adalah ketika dia mampu menjahit semua simpul-simpul yang ada, dan kemudian menyatukan menjadi satu kekuatan. Oke. Bahwa ada figur sekuat Pak Jokowi menjadi salah satu endorsement di PSI, itu juga tidak bisa dinafikan. Nah, kalau kita melihat beberapa hasil survei, ya tidak bisa kita menutup mata bahwa belum ada mantan presiden di Republik ini sekuat Pak Jokowi pasca lengser 1 tahun, hampir 2 tahun. Artinya popularitas masih Sangat kuat, no? Oke. Nah, tapi itu tidak bisa menjadi satu-satunya faktor. Yang bisa menyelamatkan partai ini adalah partai ini sendiri, orang di dalam partai sendiri. Jadi solidaritas di sama kader partai harus dibangun. Oke. Jadi tidak otomatis ketika kemudian pendukung Pak Jokowi masih sekian dari survei Prof Burhan kemarin memperlihatkan harapan begitu besar, itu tidak otomatis akan menjadi suara kalau itu tidak dikerjakan. Ya kan gitu. Iya, harus dijahit, jalan jembatannya harus dibangun. Teman-teman PSI jangan lengah, jangan terdinabobokan, jangan pernah berpikir bahwa hasil gambaran survei itu adalah sudah menjadi suara. Orang akan menjatuhkan suaranya, tokoh akan bergabung di partai kalau kemudian mereka melihat ada keseriusan para pengurus ini mengurus partai ini. Mulai kesiapan kita, struktur partai, pastikan mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat wilayah itu terisi. Ramaikan atribut ruang-ruang publik, pengisi ruang-ruang publik, konsolidasi dibangun, ruang media diisi. Sehingga kemudian optimisme itu bangkit. Dibangkitkan, kemudian masyarakat melihat bahwa ternyata ada keseriusan dari pengurus partai ini untuk menjadikan membesarkan partai ini. Ketika itu kita muncul, ketika itu dilahirkan, ketika itu harapan itu dimunculkan, dan kemudian masyarakat bisa terpanggil untuk menitipkan harapannya itu kepada partai ini. Tapi kalau kemudian kita konsolidasi adem ayem, konsolidasi hanya internal, bisik-bisik, tidak mau berseberangan pikiran dengan orang lain. Ya gimana orang bisa percaya? Bagaimana orang bisa percaya menitipkan harapannya kepada kita? Ya, benar. Memperkelahikan pikiran pun nggak berani. Bagaimana memperjuangkan harapan orang? Nggak akan kelihatan di publik. Nah, artinya bahwa publik itu mencermati kita, benar nggak, serius nggak kita mengurusi partai ini, apalagi desas-desus Pak Jokowi bukan bergabung, Mas Kaisang ketua umum, karena politik itu selalu diidentikan dengan uang, kan sangat tidak masuk akal kalau tidak ada uang, ya kan gitu kan. Publik selalu berpikir seperti itu. Di zaman sekarang yang menjadi ideal memang cita-cita kita di PSI itu kemarin adalah bagaimana membangun partai politik partisipasi. Tapi rasanya untuk membesarkan partai di era sekarang dengan partai politik partisipasi itu masih sangat berat. Jadi memang DPP masih menjadi ini utamanya kekuatan utama, dinamo utamanya Jadi masih lokomotifnya masih harus DPP. Karena kalau tanpa
kekuatan gerbong utama dari DPP rasanya agak sulit. Agak sulit. Ya untuk menggerakkan mesin partai itu. Oke, Pak Ali, ada satu pertanyaan nih, gosip tongkrongan wartawan. Aku dengar ketika kemarin kongres itu Pak Jokowi kan ngomong kita akan total, saya akan total untuk bantu PSI. Kabarnya keseriusan Pak Jokowi itu adalah termasuk menyuntikkan logistik yang cukup kuat untuk membantu Mas Kaisang di situ. Oke. Bener nggak itu Pak Ali? Atau keseriusannya Pak Jokowi waktu itu tuh bisa kita nilai dengan apa? Kalau kan gini, kalau politik itu kita bagi berapa fase. Oke. Nah sekarang di fase hari ini adalah bagaimana kemudian PSI itu bisa lolos diverifikasi. Oke. Ya kan? Karena 2027 nanti kan akan terjadi verifikasi faktual. Nah, tentunya saya sebagai ketua harian harus mempersiapkan diri, menempatkan diri bahwa partai ini non fasilitas. Non fasilitas. Ya, samalah dengan partai-partai lain yang baru berdiri. Nah, kalau kemudian dapat fasilitas itu bonus. Oke. Artinya orang mau masuk PSI itu harus mau berdarah-darah. Nah, begini. Kan untuk lolos verifikasi itu kan. Oh iya itu syarat-syarat harus syarat punya. Itu kan harus terpenuhi 100%. Kalau dimudahkan alhamdulillah. Ya. Tapi saya kan itu kalau dimudahkan kalau ada kekuasaan. Ya. Itu kita tidak bisa nafikan. Tapi hari ini saya mengatakan kepada sebuah pengurus, kita tidak punya kekuasaan. Ya. Nah maka kita harus menaikkan standar kita. Standar kita bahwa kita harus mengikuti semua prosedur. Oke. Sehingga kemudian dengan seperti itu kita berusaha untuk lolos di putaran pertama. Oke. Nah, kan syaratnya kalau dulu kan 100% provinsi, 50%, 75% kabupaten, 50% kecamatan. Ya. Nah, artinya bahwa kita ingin sampai dengan kemarin saya kebetulan yang memimpin Rakorwil di sudah berapa hampir 20 provinsi. Kabupaten 100%. Oke. Kecamatan itu rata-rata di atas 90%. Oke. Nah, terus kemudian hari ini ditindaklanjuti dengan Rakerda. Rakerda jadi wilayah memastikan untuk pembentukan DPRT. Saya ingin pastikan bahwa sebelum 2027 seluruh struktur partai sampai DPRT 100%. Oke. Nah, artinya bahwa kalau itu kita laksanakan sungguh-sungguh dan kita verifikasi by name by address, sehingga kemudian nanti siapapun KPU-nya kita PD saja untuk melakukan verifikasi, gitu kan? Begitupun orang-orang yang kemudian anggota itu berbasis teknologi IT yang memadai, sehingga nanti kita tidak perlu khawatir. Kita mempersiapkan diri secara program betul untuk menghadapi verifikasi di. Nah, karena kalau kita sudah lolos verifikasi, baru kita bicara tentang fase kedua. Fase kedua ini apa ini Pak Ali? Tentang rekrutmen caleg. Oke. Rekrutmen caleg 2027. Apa kriteria dan apa kemudian syarat? Ya kan? Nah, tentunya kalau strukturnya bagus dilihat, rekrutmen calegnya akan lebih mudah. Oke. Kan gitu? Ya. Tokoh-tokoh akan tertarik, toh. Bisa jadi anggota DPR juga ada yang tertarik, bisa jadi kan pokoknya kan. Iya. Ada siapa tahu kan gitu. Kayaknya ada beberapa udah ya Pak. Enggak tahu juga, belum tahu sih. Kan gini, kalau toh ada anggota DPR mau suka pindah, kita juga larang sekarang. Oh. Iya dong. Kalau PSI nggak lolos. Oh ya kasihan dia ya. Kasihannya kan. Gitu. Nah, ini menjadi jadi kita tidak bisa berpolitik secara serampangan. Kita harus berpikir secara fasenya, ada tahapan-tahapannya. Nah,
Setelah selesai verifikasi, baru kita masuk pada Rakernas kedua. Oke. Rakernas kedua, kita baru bicara tentang rencana pemenangan. Itu udah fase ketiga berarti, Fase kedua. Pak? Oh, masih fase kedua. Oke. Setelah lolos verifikasi, masuk Rakernas, Ya. masuk Rakernas pemenangan. Oke. Nah, itu masuk rekrutmen tentang Caleg. caleg. Ya. Caleg, kriteria dan lain-lain. Oke. Mulai daerah, Ya. kemudian semua wilayah, kabupaten, provinsi dan pusat mulai mengusulkan nama-nama dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian pusat baru menentukan kriteria untuk menentukan skala prioritasnya. Ya, oke. Gitu. Nah, baru masuk fase pemenangan. Yes. Nah, gitu. Jadi pembiayaan ini berdasarkan fase itu. Oke, artinya Pak Ali ingin menjawab dengan fase ini berarti kemarin itu berita-berita info yang aku dapat itu salah, Pak Jokowi itu nggak membantu secara logistik. Sampai hari ini kita belum bicara pada tahap itu. Oke. Kan kalau Pak Jokowi, kalau menurut saya tugas Pak Jokowi satu aja sih kalau membantu partai ini. Apa tuh, Pak? Karena kalian semua pendukungnya masuk PSI itu lebih dari uang itu. Lebih dari uang, iya. Lebih dari bertriliun nilainya itu. Kalau semua pendukung Pak Jokowi itu bergabung ke PSI. Oke. Tapi kemarin efektif gak sih, Pak, ketika Pak Jokowi ngomong saya total kan dukung PSI, itu udah mulai efektif gak? Atau menurut Pak Ali butuh narasi yang lebih kuat lagi? Gini, itu warning. Tapi kan itu yang saya katakan tadi, itu tidak serta-merta. Ya, karena pendukung Pak Jokowi juga ini kan adalah orang, manusia yang berpikir. Ya. Betul nggak suara pendukung ini akan tertampung? Ya. Kalau partainya nggak siap, sama aja. Struktur calegnya nggak, pengurusnya tidak ada. Oke. Calegnya nggak ada. Ya gimana? Nah, maka kemudian harus ada kolaborasi antara pengurus ini merekrut relawan, mencalekkan relawan dan lain-lain. Dikolaborasikan nih. Supaya apa? Supaya orang rasa mau memiliki itu ada. Bondingnya itu ada. Jadi PSI ini jangan diklaim oleh satu kelompok. Oke. PSI ini ketika kita katakan, kita deklarasikan sebagai partai support terbuka, maka tidak ada lagi pemiliknya. Dengan segala rasa hormat saya kepada Dewan Pendiri, saya katakan terima kasih kalian telah mendirikan partai ini, beri kesempatan kami berjuang untuk mewujudkan cita-cita Anda. Karena partai ini ketika didirikan oleh para pendirinya, salah satu yang menjadi janji mereka yang sedang kita perjuangkan hari ini adalah melahirkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia lewat Partai Solidaritas Indonesia. Oke. Artinya ketika terbuka itu si partai ini akan menjadi milik semua orang. Ya walaupun akhirnya bukan nggak ini Pak Ali, ini Pak Jokowi terus yang jadi Mas Kaisang jadi partai family juga nggak Pak Ali? Iya betul. Tapi kan pada akhirnya nanti seiring perjalanan waktu ada konsekuensi yang harus diingat. Oke. Bahwa anggaran dasar itu mengatur tentang pemilihan ketua berikutnya, bahwa pemilihan ketua umum PSI berikutnya itu tidak per delegasi. Oke. Tapi kalau katakan di database keanggotaan kita ada 10 juta orang, maka pemilu rayanya itu dilakukan oleh seluruh 10 juta anggota itu memilih. Kan kemarin udah itu kayak e-voting ya, itu Pak itu Ali. Kan baru percobaan, Nah, karena kita kan belum memiliki database keanggotaan. Oke. Nah, ke depan ini kan kita akan merancang dengan sistem IT yang bagus. Jadi kalau umpamanya 10 juta orang anggota, maka 10 juta surat suara. Oke. Artinya dengan mekanisme itu Pak Ali melihat bahwa
Ya bisa jadi pergantian ketua umum itu nggak hanya family-nya Pak Jokowi nantinya, Mas Kaisang bisa terganti. Itu pasti. Oke. Bisa jadi Mas Tata kalau Mas Tata jadi ketua umum. Iya. Ya, ya Pak Ali. Lo iya dong. Iya. Oke. Karena jadi kedewasaan berpolitik rakyatnya makin cerdas. Nah, ketua umum tapi kita kan terkadang terlalu a priori dengan family. Tapi kita tidak membuka mata di partai-partai lain. Ya. Emang apa yang salah Bapaknya? Ya. Demokrat? Ya. Bener. PDIP juga kan kayaknya nanti antara terus dua anak. Kenapa Pak selalu kalau ke family Jokowi jadi masalah? Ya karena kan klaimnya itu loh Pak Ali, partai terbuka itu. Iya, karena sekarang kita belum uji. Kalau dia kemudian dilakukan pemilihannya secara terbuka, terus kemudian dia terpilih keluarganya Jokowi, nah, baru nggak apa-apa ya. Mas Gibran terpilih jadi wapres. Oke. Terus yang pilih rakyat. Iya. Kenapa Jokowi yang salah? Iya. Kalau di tempat lain kan aklamasi. Iya kan? Ya. Terus apa masalahnya ini gitu loh. Terus emang ada presiden atau mantan presiden yang tidak ingin anaknya jadi wapres? Ya, semuanya pengen ya kayaknya waktu. Cuma kan masyarakat tidak mau bikin apa? Tetap nggak bisa juga. Iya kan? Iya benar. Partai politik nggak mau juga nyalonin kok. Ya. Kan memang mau anaknya mantan wapres kayak. Kalau memang tidak laku mau diapain? Ya, kayak siapa itu? Nggak tahu tuh. Ya, kayak inget cerita itu. Ada dulu itu kan? Iya kan itu. Pak Ali nggak mau kayak. Ya lu lupa juga saya kan, lah. Pada akhirnya kan, ya Pak Jokowi terlalu hebat sih. Ya sih. Sebenarnya secara otak-atik politiknya jago ya. Kalau kita mau jujur, hampir semua gubernur pasti ada familinya jadi bupati. Ya. Hampir semua bupati ada familinya jadi bupati. Ya. Atau jadi DPRD. Iya. Gubernur ada familinya jadi gubernur, ada DPRD dan DPR RI. Ya. Terus Jokowi di mana salahnya? Artinya Pak Ali mau mengatakan bahwa Jokowi juga ikut cara main yang udah dilakuin sebelum-sebelumnya. Kan, yang mencontoh siapa? Yang dicontoh Jokowi. Emang Jokowi tidak mencontoh siapa apanya? Ini sistem demokrasi kita kan seperti itu. Ya. Dia hanya ikut terus the game-nya. Ibu ikut kemauan masyarakat kok. Ya. Yang mencalonkan Gibran Pak Prabowo. Pak Prabowo yang minta. Ya. Terus ya pilih rakyat. Ya. Kenapa Jokowi salah? Jadi salah gitu ya. Kalau terus kemudian kalau ya anaknya yang lain papanya. Ya. Nggak masalahnya. Cuma masalahnya Prabowo nggak mau minta anaknya mantan presiden yang lain, kan anaknya mantan presiden kan banyak. Ya. Tapi Pak Prabowo nggak mau. Nggak mau kok, mintanya nanya Pak Jokowi. Pak Ali aja nggak mau kan? Iya, karena memang nggak terpilih itu masalahnya. Iya, dalam kontestasi itu, jadi itu jangan salah Pak Jokowi ya Pak Ali. Iya. Kasihan ini ya, dikuyo-kuyo terus kayaknya. Terus terlalu hebat sih memang. Tapi memang jago ya itu ya. Nah, sekarang gini, aku mau tanya gini, Pak Ali. Aku ini kan mengikuti Pak Ali dari zaman kantor lama. Ya. Pak Ali di kantor lama. 2014 lah. Ya, masih ingat betul aku jelang 2024 itu di GBK itu. Ya. Pak Ali itu pidato, sampai nangis. Iya, betul. Aku yang liput juga tumben nih nangis gitu kan. Saya akan dukung Abang, di barisan Abang, kesetiaan. Tiba-tiba Pak Ali kok sekarang geser lebih naksirnya sama Pak Jokowi. Apa yang membedakan seorang Surya Paloh dengan seorang Jokowi akhirnya Pak Ali geser? Gini, pasti ada alasan, tapi kan saya tidak sedang memilih
atau tidak sedang membandingkan dua orang. Oke. Oke. Yang saya ingat dari Surya Paloh, dia adalah kakak, dia adalah guru, dia adalah sahabat, dia adalah orang tua saya. Oke. Dia yang kemudian mengajari saya sampai kemudian saya bisa sampai pada level ini. Dia memberi kesempatan kepada saya untuk saya sampai pada level ini. Nasdem adalah rumah di mana saya berproses, rubah, di mana saya sekolah, saya dididik, saya diajari, Berkembang, bertumbuh ya Pak Ali. Secara ada guru yang namanya Surya Paloh. Sehingga kemudian ketika saya memilih di rumah itu tidak membuat lagi saya nyaman, karena kan gini, munafik kalau saya katakan bahwa saya keluar dari Partai Nasdem kalau saya tidak ada masalah, kalau saya tidak ada masalah di internal. Tapi apa masalahnya? Biarlah untuk diri saya sendiri. Oke. Saya tidak akan mau. Ini saya udah langsung ditutup nih, jangan tanya-tanya. Gitu. Karena tidak elok. Karena seolah-olah Pak Ali nantinya. Saya tidak mau bicara dibilang lupa kaca akan kulitnya. Tapi bahwa ada masalah iya. Biarlah yang saya ingat di Nasdem adalah hal yang baik. Kenang yang baik-baik saja yang gitu baik-baik kan. saja gitu. Semua hal saya tahu di Nasdem. Tapi saya tidak akan pernah bicara hal yang tidak baik untuk Nasdem. Oh. Itu prinsip ya Pak. Itu prinsip buat saya. Walaupun sudah bergeser. Ya, karena saya masuk di PSI ini, saya masih ingat Pak Jokowi itu tanya sama saya, kenapa Pak Ali tidak hadir di Kongres? Nasdem itu. Saya bilang, saya lagi di Eropa, saya tidak lagi nyaman gitu ya. Saya memilih untuk beristirahat lah. Ada masalah, ya kalau saya bilang tidak ada masalah pasti Bapak nggak percaya. Tapi apa masalahnya? Mungkin tidak perlu juga saya harus bicara ke Bapak. Apa perlu saya undang Pak Surya? Oh, Pak Jokowi nawarin itu? Ya, hari ini di sini. Dia masih jadi presiden waktu itu. Jadi Pak Jokowi memposisikan ingin menengahi lah Pak Ali sama Pak Surya. Oke. Saya bilang nggak perlu. Bapak terlalu banyak urusan untuk mengurus hal-hal seperti ini. Karena saya banyak orang tanya apa saya sudah pamitan sama Pak Surya Paloh. Ya. Saya bilang saya ketika 2013 bergabung dengan Partai Nasdem, saat saya nyatakan bergabung sekaligus pamitan kepada beliau. Loh, gimana itu Pak Ali? Saya masih ingat ada saksi hidup, ada Pendeta Damanik, Rinaldi Damanik sahabat saya, kemudian Pak Surya didampingi oleh Ibu Janet. Saya jabat tangan, Pak, oke saya percaya Bapak, saya bergabung di Partai Nasdem, tapi saya minta Pak Surya jangan pernah berubah ya. Karena kalau Bapak berubah, saya akan meninggalkan Bapak dengan tanpa pamit. Oh, waktu itu sudah Pak Ali sudah mengatakan. Jadi pertanyaannya, apakah Pak Surya hari ini berubah? Mungkin pada saat saya berubah. Mungkin subjektivitas saya. Sehingga saya tidak merasa punya kewajiban untuk pamitan kepada beliau. Karena saya sudah pamit saat itu juga. Dan akhirnya Pak Jokowi itu tanya, Pak Ali mau kemana? Nah, Pak Jokowi kemudian menanyakan ada banyak partai nih yang tawarin. Lihat saya Pak ini. Saya jawab ke Pak Jokowi bahwa saya ikut Bapak aja deh. Saya nyamannya ikut Bapak aja. Dan sampai hari ini Pak Jokowi nggak pernah mengarahkan saya masuk PSI. Nggak nyuruh, ya udah ikut saya PSI, nggak. Tapi Pak Ali melihat tondo-tondo keserekan nyamannya Pak Jokowi PSI ya. Ya hanya menit Mas Kaisang.
Ya bahasanya gitu ya. Ya. Nitip Mas Kaisang. Akhirnya ya kita harus membaca sinyal itu. Ya udah. Oke. Dan kebetulan saya memang masih seperti Mas Tatang tahu kan. Kalau tidak ada tantangan rasanya Aneh buat saya kan. Fighter emang ini. Masuk di Gerindra, di Golkar. Tidak itu tidak. Ya. Bukan jiwanya Ahmad Ali ya. Fighter ini memang Ahmad Ali ini. Seperti itu. Ya. Nah, kalau gitu kemudian pertanyaannya, kenapa seorang Ahmad Ali akhirnya begitu nyaman dan bahkan berani mengatakan atau pasrah, saya ikut Pak Jokowi? Apa Pak? Gini. Dari saya mengenal Pak Jokowi 2013. Pak Jokowi itu teladan sih menurut saya. Dari segala kekurangannya sebagai manusia, tapi tidak ada orang serendah hati yang saya lihat seperti Pak Jokowi itu. Nah, segala kuasa dia punya, tapi saya belum pernah melihat dia menyombongkan semua apa yang dia. Oke. Nah, teladan-teladan seperti itu kan butuh. Jadi gini, pada akhirnya bagi saya, insya Allah saya dengan penuh kejujuran saya untuk menilai itu, bahwa orang yang sabar seperti itu adalah orang yang memang, insya Allah kalau kita ikuti dia tidak akan mungkin membawa kita ke jalan yang tidak betul. Oh, titik itu Pak Ali merasa kenanya di situ. Ya, jadi orang yang tidak punya, dengan segala hormat apapun penilaian orang kepada dia, tapi saya melihat dan berinteraksi sejak 2013 sampai hari ini, kok saya tidak melihat seperti apa yang dituduhkan kepada dia. Saya nggak pernah melihat itu. Oke. Dan betapa kemudian dia itu bisa menjadi merubah kenyamanan elit-elit politik. Iya kan? Iya. Itu Pak Ali sukanya juga di situ ya. Jadi artinya gini Pak Ali. Dia orangnya menurut Pak Ali, Pak Jokowi ini kalem, rendah hati, tapi strategi politiknya bisa mengubah konstelasi sehingga elit-elit juga kaget. Dan banyak nih, sifat sederhana. Itu nggak mungkin dibuat-buat. Oke. Kalau pencitraan itu kan paling lama orang banyaklah contoh politisi kita yang pencitraan seakan-akan hidup sederhana. Tapi berapa lama sih mampu bertahan? Dan Pak Jokowi memang orang yang sederhana. Oke. Tinggal di Solo, mulai dari wali kota, sampai dia presiden, selesai presiden kembali lagi ke rumahnya yang lama. Ada nggak rumahnya di Jakarta? Ada nggak di istananya dia? Nggak ada. Bangun rumah setelah dia presiden, di depan rumahnya juga di Solo, begitu juga modelnya. Simpel-simpel gitu ya? Sesimpel-simpel itu. Artinya orang yang tidak lagi mementingkan dunianya. Masa itu Pak Ali? Sebegitunya Pak Jokowi itu? Apa adanya seperti itu? Orang sesimpel itu. Oke. Tapi strategi politiknya itu ya keren itu. Iya. Orang membayangkan. Dengan segala hormat saya sebut namanya Prof. Ikrar. Seorang sepintar itu, terus kemudian bisa mengatakan bahwa itu bukan Jokowi tapi cloningan Jokowi. Waras apa enggak? Orang ya mulai halusinasi semua. Ya. Dan orang-orang halusinasi ini bukan seperti Ahmad Ali yang bodoh ini. Orang-orang yang berpendidikan semua. Dokter, jadi busuk hati semua.
Oke. Atau gini istilahnya Pak Ari, kalau diskusiku sama beberapa teman-teman tuh gini, sampai sekarang belum ada orang yang bisa sahih membaca Jokowi. Iya, benar. Ahmad Ali pun. Ya, kan ini orang bukan hanya menyatukan, jiwanya yang dia satukan. Ya. Udah menyatu jiwa, jadi emosinya tuh udah nggak punya. Itu nggak ketebak ya Pak Ali ya? Iya. Itu ya. Nah itu yang kenapa saya respect. Saya ingin belajar. Saya kan tahu suka meledak-ledak kan. Iya. Nah. Makanya Pak Ali kan kayaknya meledak-ledak. Nah. Tapi kenapa cocok gitu sama yang kalem itu? Gini, saya sadar bahwa saya pasti tidak lebih baik. Oke. Saya harus berusaha untuk selalu belajar untuk lebih baik. Besok kemarin harus lebih baik untuk besok, gitu ya. Artinya apa? Nah, maka kemudian harus mengikuti orang yang menurut saya menuntun saya untuk ke situ bisa lebih baik. Oke. Secara politiknya saya bisa belajar dari Pak Jokowi. Oke. Secara spiritual saya bisa belajar dari Syed Ahmad Maliki di Mekah dan beberapa guru-guru saya. Nah, tapi kan ini kan tidak bisa semata-mata tentang spiritualnya. Ya. Nah, saya insya Allah tidak akan pernah terpengaruh dengan apa yang orang nilai. Oh, Ahmad Ali punya penilaiannya sendiri. Oke. Dari ketidaktahuan orang, termasuk juga orang berhak untuk menilai saya seperti apa. Ya. Dan itu tidak penting buat saya deh. Oke. Apapun orang mengatakan tentang saya. Oke. Ada yang bilang Ahmad Ali masuk PSI karena mau berlindung. Halo. Berlindung sama gara-gara dia geledah kemarin. Bagi saya penggeledahan itu adalah satu kewajiban hukum KPK ketika ada petunjuk, ada apa, habis itu klarifikasi. Ya, silakan aja. Habis itu ya klarifikasi, ada bukti apa enggak, kan gitu. Setelah selesai, kalau semua orang yang kemudian diduga oleh KPK itu sudah kita hakimi, udah berapa banyak orang, berapa ratus orang yang digeledah, yang kemudian dianggap sudah kayak seolah-olah divonis sama publik. Padahal itu ke KPK juga menjalankan itu sebagai satu bentuk pencegahan karena ada petunjuk dan perlu diklarifikasi. Saya kan udah dipanggil KPK, udah menjelaskan, dan alhamdulillah sampai hari ini sudah nggak ada tindak lanjut apa-apa kan gitu. Terus apa lagi saya harus berlindung? Masa berlindung sama mantan presiden? Ya, harusnya kalau berlindung sama Pak Prabowo misalnya gitu ya. Iya. Kira seperti itu. Jadi saya tidak akan mungkin, saya nyatakan mau bergabung dengan PSI itu sebelum ada kejadian-kejadian itu. Jadi, tapi kan yang namanya juga orang yang berprasangka, ya silakan saja. Masa bodoh emang gue pikirin. Ya, benar. Gitu. Oke, Pak Ali. Untuk topik ini terakhir pertanyaannya, Pak. Ini jumlah kader Nasdem di daerah, kabarnya nih Pak. Ini balik lagi. Kabar burung tongkrongan ini bergeser. Bergeser ke PSI. Masa sih? Ya termasuk Rusdi Mase ini Pak. Ini menarik juga itu. Ini itu benar nggak ini? Masa sih? Masih bocoran dong kapan? Nah, kita yang dibocorin dong. Iya begini. Artinya migrasinya Pak Ali itu membawa sejumlah gerbong pokoknya. Ya, trigger katanya begitu. Wah, masa iya kan dulu ada orang bilang Ahmad Ali kaleng-kaleng. Ya. Tapi saya kalau umpamanya disclaimer ya bahwa hampir semua DPW Nasdem itu Ahmad Ali yang lantik. Hampir semua. Ya. Saya se-Indonesia itu Pak Ali. 7 tahun jadi ketua fraksi. Nah, artinya hubungan
historikal saya dengan jadi saya jadi bendahara, Ya. kemudian jadi wakil ketua umum 5 tahun. Artinya histori Pak Ali dengan akar rumput Nasdemi kuat. Sangat bagus. Nah, tentunya kan orang berpolitik kan rasa nyaman aja. Rasa nyaman bahwa saya ingat juga ketika saya kemudian pamitan sama salah satu senior saya, kalau kemudian gerbong ini tidak mau pindah, kau buat mereka nyaman. Oh, Pak Ali sebenarnya sudah menitipkan itu Ya. ke salah satu senior Nasdem. Gantikan saya sebagai kepala geng. Oke. Buat mereka nyaman di tempat ini. Kalau tidak pasti mereka pindah. Dan hari ini Nggak tahu. Saya kalau baca-baca di media katanya Pak Rusdi Masih udah mengajukan surat. ya, nah gitu. Pengunduran diri. Tapi memang kalau kita kan akan melaksanakan Rakernas itu di tanggal 30 Januari di Sulsel. Nah, kebetulan ketua DPW itu anaknya Pak Rusdi Masih. Ya, anaknya udah geser duluan kan, Pak. Artinya sebagai ayah, masa mau mengorbankan masa depan anaknya? Kalau saya nih, kalau saya mendingan saya tidak jadi apa-apa daripada anak saya malu. Mending saya mendukung anak saya. Mendingan saya nggak jadi apa-apa Ya. daripada saya menghancurkan masa depan anak saya. Oke. Kalau saya. Ya. Oke. Tapi mungkin Rusdi juga mungkin begitu. Ya, bisa jadi enggak. Nah, Ya kan? jadi enggak kan gitu kan? Ya kan? Ya. Tapi pastilah akan banyak. Nasdem itu partai besar dan saya selalu mendoakan. Semoga partai Nasdem akan selalu tumbuh menjadi partai terdepan yang memperjuangkan restorasi Yes. di Indonesia. Ya. Reformasi, restorasi, bukan restoran. Bukan restoran. Oke, siap. Thank you Pak Ali untuk yang chapter ini.